Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, ini anugerah buat saya untuk ada di mesbah pagi pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pastor Yongki, terima kasih untuk kesempatan kepercayaan yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, tanpa menggurui atau tanpa rasa tahu, saya ingin coba sampaikan tentang apa itu doa sebetulnya ya. Nah, seringkali orang berpikir doa itu begini, seringkali ya, kita minta Tuhan menjawab. Seringkali kan berpikirnya begitu saja. Itu benar Bapak Ibu ya, bahwa doa itu adalah minta, maka Tuhan akan memberikan yang kita minta. Tapi lebih dari itu ternyata doa itu sebetulnya harusnya dikembalikan lagi. Ini dikembalikan lagi pada prinsip bahwa doa itu harusnya menghadirkan kehendak Tuhan di bumi ini. Ya, nah kita coba lihat yang Yesus ajarkan. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Pastor Yongki di Matius pasal yang ke-6 ya. Tapi kita coba baca ulang Matius pasal 6. Ini doa yang Yesus ajarkan. Ya, Matius pasal 6, kalau kita melihat mulai ayat yang ke-9, ya ini tentang doa Bapa kami ya. Nah, Alkitab berkata begini, ya karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, nama Tuhan kudus, mesti kita hidup harus dalam sesuai dengan apa yang menjadi namanya. Ya, kekudusan artinya kan dipisahkan dari dunia. Itu kekudusan, kados ya Bapak Ibu ya. Jadi kata kados itu kita dipisahkan karena memang kita dipakai Tuhan. Jadi kalau orang dunia bisa sembarangan bicara, ya kita nggak boleh. Ya orang dunia bisa maki, bisa kemudian ngomong seenaknya, sumpah serapah, kita nggak boleh. Karena memang kita ini dipisahkan dari dunia karena mau dipakai Tuhan. Itu kados. Ya, jadi memang kita ini spesial. Oh ya Tuhan mau pakai kita. Nah, kemudian datanglah kerajaanmu ayat 10. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan seterusnya. Ya tadi sudah dibacakan oleh Pastor Yongki. Jadi ternyata tujuan doa yang sesungguhnya itu adalah supaya doa kita menjadi rekan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Itu. Jadi tujuan yang penting dari doa adalah itu Bapak Ibu ya. Nah, orang seringkali kalau nggak terjebak nanti doanya agamawi. Misalnya ya, banyak orang yang misalnya ini banyak orang dalam doa punya mesin namanya mesin menangis. Ya, ada orang yang gampang menangis. Oke lah ya. Tapi kadang-kala menangisnya ini karena memang itu ya, menangisnya tanpa pengertian. Ya, saya diceritain satu teman saya prihatin sekali. Ada pertemuan para pendoa. Ini pertemuan para pendoa nih dari beberapa kota. Ya Bapak Ibu ya. Ya, waktu kemudian karena itu di hotel bayar kan, termasuk include makan pagi, makan siang sama makan malam. Nah, misalnya peserta ada 100, panitia menyediakan 125 pack makanan. Dilebihin kan Bapak Ibu ya. Nah, yang terjadi teman saya kaget waktu jam makan siang, timnya dia 3 atau 4 orang itu nggak dapat makan. Gara-gara yang makan itu nggak ingat yang lain, udah begitu membungkus lagi. Jadi makanannya dibungkus. Jadi waktu saya dengar ini, saya kemudian berkata, kok bisa begitu ya? Padahal ini para pendoa loh Bapak Ibu. Ya, jadi ya ini kalau saya punya bahasa ya, ini dibahasakan saja. Memang kadang-kala kalau nggak hati-hati, ada orang-orang yang agamanya doa. Jadi doa itu kayak jadi agama, tapi begini, tidak mengubah praktek karakter hidup mereka. Itu tuh. Jadi harusnya kan kalau kita menjadi orang yang mengerjakan kehendak Tuhan, pasti karakter Tuhan yang akan terjadi dalam pola hidup kita. Ya kan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi doa itu bukan, ya itu tadi, doa itu bukan hanya sekedar berpikir, saya minta apa Tuhan menjawab. Tapi pertanyaannya,
apakah kehendak Tuhan masih yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Itu bahasa doa harusnya ke sana Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya bisa saja ada orang yang berdoanya misalnya jadi agamawi. Itu kalau kita lihat seperti orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ya, suka berpuisi, doanya dibuat panjang-panjang, bertele-tele. Ya, padahal kan Tuhan ngomong begini, Tuhan bicara, jangan doamu bertele-tele. Karena itu artinya kamu meragukan bahwa Bapamu itu tahu sebelum kita minta. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak kita itu tahu sebelum kita minta. Ya, Bapak kita itu peduli bahkan sebelum kita berpikir untuk kita dapatkan sesuatu. Dia maha tahu, dia sangat peduli. Ya, makanya Tuhan kita itu mampu, Tuhan kita itu mau. Ya, ada orang mampu tolong kita, tapi belum tentu mau tolong kita. Ada orang mau tolong kita, tapi mampu nggak tolong kita. Ya kan? Saudara misalnya ada orang kaya, oh dia mampu tolong kita, tapi mau nggak? Ya, belum tentu. Ada orang mau tolong kita, tapi mampu nggak? Kalau Tuhan mampu karena dia berkuasa. Kalau Tuhan mau karena dia penuh kasih. Jadi kasih itu mau, ya kuasa itu mampu. Jadi Tuhan itu mau, Tuhan itu mampu. Tuhan itu mampu, Tuhan itu mau. Coba bayangkan. Itu kan pribadi mana yang bisa melakukan itu? Dia punya kemauan, tapi punya kemampuan. Dia punya kemampuan, tapi punya kemauan. Sementara banyak orang punya kemampuan, tapi belum tentu punya kemauan. Mereka punya kemauan, tapi belum tentu punya kemampuan, bayangkan. Kalau Tuhan mampu, tapi Tuhan mau, Tuhan mampu. Nah, tapi doa kita sekali lagi jangan doa yang agamawi. Makanya kalau agamawi nanti begini, nah itu tadi, agamanya doa, tapi hidupnya tidak berubah. Oh, saya senang berdoa, kesukaan saya berdoa. Ya, tapi saya mau doa saya adalah doa menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Nah, kata doa, Bapak Ibu, kata doa itu dalam bahasa Ibrani itu ditulis kata palal. Palal, P-A-L-A-L, palal. Palal itu artinya to judge with God, memutuskan bersama Tuhan. Ya kan? Makanya John Wesley berkata bahwa Tuhan itu menunggu orang-orang yang mau memutuskan bersama-sama dengan Dia. Ya, John Wesley juga berkata begini, tanpa Tuhan saya tidak mampu, tapi tanpa saya Tuhan tidak mau. Coba itu ya. Jadi tanpa Tuhan kita tidak mampu, Bapak Ibu. Kalau ada orang berkata saya mampu tanpa Tuhan, itu orang sombong. Ya kan? Kita ini tidak mampu, Bapak Ibu. Kita kadang-kala menghadapi persoalan kecil saja bisa stres kok. Ya kan? Karena memang kita nggak mampu. Ya, jadi tanpa Tuhan saya tidak mampu. Tapi tanpa saya Tuhan tidak mau bergerak. Ya kan? Karena Tuhan yang adalah pribadi yang roh itu, yang tidak kelihatan, itu mau menyatakan diri di bumi ini, bumi yang materi ini. Nah, lewat kita lah Tuhan menyatakan dirinya. Makanya kan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Itu ibadah sejati kan, Roma 12 ya. Jadi ibadah yang sejati itu kalau bahasa Inggrisnya itu reasonable worship. Penyembahan yang wajar itu, yang masuk akal itu mempersembahkan tubuh. Ya, karena itu tubuh itu aksesnya Tuhan bergerak untuk ada di bumi ini. Makanya kalau orang tidak punya tubuh ya dilarang hidup di bumi. Itu menakutkan Bapak Ibu. Itu bangsa kayak tuyul, gendruwo, kuntilanak itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi tubuh kita ini adalah tempat di mana kehendak Tuhan terjadi. Lewat perkataan orang diberkati, ya kan? Lewat pemberian tangan kita orang kemudian menemukan harapan. Ya, lewat senyuman orang kemudian ya ditransferi sukacita. Nah, itu kan memang kita ini alatnya Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, kembali kata palal itu memutuskan bersama Tuhan. Jadi begini, ini dia. Doa itu bukan mempercepat waktu Tuhan, doa itu bukan memperlambat waktu Tuhan. Siapa kita? Ada orang berkata, yuk kita percepat yuk waktu Tuhan. Kita kan manusia, masa kita mempercepat waktu Tuhan?
Ya, Tuhan kan punya waktu. Ya, saudara kan tahu ya bahwa semua indah pada waktunya. Nyanyanya Tuhan, bukan nyanya kita. Ya, gitu kan ada 14 pasang waktu, Bapak Ibu tahu ya, di Pengkhotbah 3. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk rugi, ada waktu untuk untung, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk meruntuhkan, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ya kan? Ada waktu untuk berdamai, ada waktu untuk perang. Jadi 14 pasang waktu, ada yang negatif, ada yang positif. Tapi apapun mau positif mau negatif, selalu ada dalam waktu Tuhan. Ya kan Bapak Ibu ya? Nah itu, saya suka ngomong sama anak muda. Ada waktunya memeluk, ada waktunya untuk menahan diri dari memeluk. Kalau belum waktunya pelukan, jangan pelukan. Kalau waktunya sudah pelukan, harus dipeluk, malah tidak pernah dipeluk. Malah yang dipeluk mobil, malah yang dipeluk apa stick golfnya. Nah, itu salah. Ya, itu orang kalau tidak tahu waktu itu ya nggak relevan. Misalnya pergi ke pantai di Bali Kute pakai jas komplit. Nah, itu nggak tahu waktu. Pergi ke pesta pakai bikini. Nah, itu tidak tahu waktu. Ya, Bapak Ibu ya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Jangan menangis sambil tertawa. Nah, itu edan namanya, gila. Ya, Bapak Ibu ya. Itu orang tidak tahu waktu. Ya. Jadi ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Tapi kalau menangis sambil tertawa, ya edan namanya, gemblung itu Bapak Ibu ya. Nggak tahu orang Amerika masih tahu gemblung atau tidak itu. Nah maksud saya, apapun waktunya mau positif mau negatif, semua indah pada waktunya itu. Nah itu waktu Tuhan. Jadi doa itu memutuskan bersama Tuhan dalam waktu Tuhan untuk kehendak Tuhan. Nah, itu. Nah, contohnya kalau Bapak Ibu mau lihat, contohnya itu ada di kitab Kejadian pasal 20. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu, ini ceritanya. Uh, Abimelek itu Raja Gerar. Ya, Abi itu Bapak, Melek itu tuh apa namanya, apa sih namanya, kayak kepala suku. Ini Bapak Raja, Bapak Kepala lah ya, Abimelek gitu ya. Nah, Abimelek itu tinggal di Gerar. Nah, Abraham dalam perjalanannya masuk ke Gerar. Bapak Ibu tahu nggak, Sarah itu usianya sudah 80 tahun. Mendekati ya 80 tahun lebih lah. Tapi Sarah itu cantiknya cantik magic. Jadi cantiknya itu magis. Ya, ibu-ibu tua tapi masih tetap cantik. Nah, ternyata itu Abimelek itu mata keranjang. Ya, suka sama Sarah. Padahal kan yang muda-muda banyak, ya Bapak Ibu ya. Memang ini Sarah itu cantiknya cantik magis lah, cantik magic begitu kalau saya bilang ya. Cantik memang. Ya. Nggak tahu ibu-ibu kalau mau tahu rahasianya ya baca tentang Sarah. Kenapa kok bisa cantik begitu ya? Memang ini cantik sekali Sarah itu. Nah, Abimelek kemudian naksir Sarah. Nah, Abraham sudah bilang sama Sarah, kalau nanti kamu ditanya, kamu itu saudaraku. Abraham itu sebenarnya nggak salah. Mau memang Sarah itu masih saudaranya Abraham. Tapi kan Sarah istrinya Abraham. Lewat keluarga ini Tuhan mau menyatakan rencananya. Ya kan? Nanti muncul anak perjanjian namanya Ishak. Dari situ muncul bangsa Israel dan seterusnya sampai lahir Mesias, Yesus dari suku Yehuda. Itu kan narasinya ya Bapak Ibu. Nah, waktu kemudian apa namanya Abimelek ambil Sarah, itu Tuhan marah. Tuhan berkata, kamu kalau tidak kembalikan ini perempuan ini yang adalah istri Nabi itu, kamu mati. Dan perempuan-perempuan di Gerar akan jadi mandul. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, nah tapi yang aneh begini Bapak Ibu, yang aneh. Kita tahu nanti Abimelek berkata, loh aku itu kan lakukan ini dengan tulus. Makanya kemudian ada prinsip Tuhan bicara begini. Karena kamu melakukan dengan tulus, maka aku mencegah kamu berbuat dosa. Jadi orang itu kalau tulus, Tuhan cegah untuk tidak berbuat dosa. Itu di Kejadian pasal 20, kalau Bapak Ibu mungkin lihat ayat berapa itu, 5 atau berapa ya, itu Bapak Ibu bisa lihat itu. Ya ayat yang ke-6 ya kan. Lalu berfirman Allah dalam mimpi, kepadanya dalam mimpi,
Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Tulus itu yang di perkataan, yang di perbuatan itu sama. Jangan dibuat-buat ya Bapak Ibu ya. Jangan main drama Korea lah pokoknya ya. Jangan drakor. Jadi tulus itu yang di mulut, di hati, dilakukan sama. Kalau di mulut dan di hati sudah beda, ya itu berarti tidak tulus. Itu bulus namanya ya. Ya, T-nya diganti B. Ya. Tulus. Tulus itu tamam, terang. Apa adanya, bukan ada apanya. Bening, hidupnya itu kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, maka Alkitab berkata, sebab itu aku tidak membiarkan engkau, aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi kalau kita tulus itu Tuhan akan mencegah kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, itu kekuatan ketulusan. Nah, ayat yang ketujuh, jadi sekarang kembalikan istri orang itu sebab dia seorang nabi. Coba lihat Bapak Ibu. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kondisi Abraham tidak sedang baik-baik saja. Ya kan? Karena dia mengakui bahwa Sarah itu adalah adiknya. Ya. Tapi begini Bapak Ibu, mau ideal atau tidak ideal kondisi seseorang, ya, yang Tuhan mau adalah kehendaknya harus terjadi. Ya kan? Sekali lagi, kita bukan kemudian niru Abraham yang kemudian seperti berbohong ya, dalam tanda petik. Tapi sebetulnya Abraham ini juga tidak berbohong, wong. Memang Sarah itu saudaranya kok. Tapi kan Abraham nggak beritahu kalau itu istrinya. Jadi Abraham itu kayak cerdik lah ya. Dia bilang, kamu kasih tahu sama nanti Abimelek ya, bahwa kamu itu saudaraku. Ya bener. Dia saudaranya. Tapi begini, kan Abraham itu seharusnya bilang, ya, Sarah itu istriku. Tapi dia nggak itu, karena dia juga takut kalau nanti Abimelek bunuh dia. Itu kan pikiran manusianya. Ya normal lah ya Bapak Ibu, dia takut. Karena ini kan di wilayah kekuasaannya Abimelek. Tapi yang luar biasa, kenapa Tuhan suruh Abimelek minta didoakan oleh Abraham? Aneh Bapak Ibu. Padahal situasinya Abraham tidak sedang ideal loh. Situasinya ya sedang tidak baik-baik. Tapi kalau saya simpulkan, ideal atau tidak idealnya situasi, ya tujuannya tetap sama. Kehendak Tuhan harus terjadi. Nah, kita tahu Bapak Ibu, begitu Abraham berdoa, itu spirit kematian itu diangkat dari daerah Gerar. Dan kemudian wanita-wanita jadi tidak mandul lagi. Jadi kesuburan terjadi pada punya anak. Bayangkan. Ya, jadi doa itu adalah memang memutuskan bersama Tuhan supaya kehendak Tuhan terjadi. Bapak Ibu masih ingat gak peristiwa Kejadian pasal yang ke berapa itu 13. Ya, setelah itu kan kita tahu bahwa Lot tinggal di Sodom ya Bapak Ibu ya. Itu Sodom waktu itu mau di apa sih namanya? Dihukum sama Tuhan karena kejahatannya kan. Nah, kemudian Abraham bilang begini sama Tuhan. Lah, kalau ada di sana 50 orang benar, apakah engkau akan hukum? Oh, kalau ada 50 enggak, turun lagi nanti 40, 30 sampai seterusnya. Tapi kemudian kan Abraham berhenti di angka 10 kan. Abraham berhenti. Nah, saya beritahu, kalau kita berhenti, Tuhan berhenti Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Ya, coba ini Bapak Ibu ya. Ada seorang penulis teologi ya yang bernama siapa itu saya lupa. Dia bilang begini, Tuhan di Kejadian dengan Tuhan di kitab Yeskiel, kitab Daniel, kitab Mazmur itu Tuhan yang sama. Yang setuju katakan amin. Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sampai sekarang pun, di doa pagi ini pun, Tuhan tetap sama. Nah, kan di kitab Yeskiel begini, aku mencari satu orang yang mendirikan mezbah. Ya. Maka Tuhan akan melawat kota itu kalau ada satu orang yang berdiri berdoa. Jadi begini, sebetulnya kalau Abraham menawar sampai ke titik satu, ya Tuhan akan tetap bekerja. Ini bahasanya penulis buku itu ya. Saya merenung, oh iya juga ya.
Karena sebetulnya begini, Abraham ketika berhenti, Tuhan berhenti. Jadi kita ini kalau berhenti mengerjakan kehendak Tuhan, ya itu yang hebat dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu mau bekerja sama dengan kita. Itu kekuatan doa, Bapak Ibu. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau doa sesuai kehendak Tuhan, itu powerful, Bapak Ibu. Ya, sayangnya seperti kitab Yakobus kan menegur begini, kamu itu berdoa tapi tidak dapat apa-apa. Karena apa? Doamu itu kamu pakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Ah, itu. Jadi itu jawaban doa kan ada 3 kan. Jawaban iya, tidak, atau menunggu. Atau yang berikutnya lagi begini, yang keempat. Tuhan memberi jawaban yang tidak seperti yang kita inginkan, tapi itu jawaban. Ya kan? Karena jawaban Tuhan itu lebih baik daripada ya itu apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, iya itu jawaban, tidak itu juga jawaban, tidak. Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Bukan Tuhan jahat, Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu keadaan ke depan itu apa yang akan terjadi. Ya, ada orang berkata, loh, kok aku belum dijawab? Ternyata, ya Bapak Ibu ya, saya pernah mendengar kesaksian ya, ada banyak orang yang maksa Tuhan. Ya, sepertinya ya udah karena Tuhan dipaksa ya sudah Tuhan kasih. Tapi ternyata jawaban maksudnya begini, apa yang dia dapatkan itu membuat dia kemudian jadi jatuh dalam kehidupan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya nih sekarang ini Tuhan belum menjawab ya nggak perlu marah. Kalau jawabannya tidak seperti yang kita inginkan, Tuhan memberikan yang lain, ya Bapak Ibu jangan marah. Karena itu pasti Tuhan punya rencana lebih baik daripada kita. Ya, percayalah Bapak Ibu ya. Kan Tuhan itu pemegang kunci kehidupan. Kalau ada pintu tertutup nggak usah marah. Yang penting kan kuncinya yang pegang siapa? Dia bisa membuka. Tapi kalau kemudian begini, Tuhan membuka, siapa yang bisa menutup kan? Ya kan? Kalau Tuhan membuka, siapa bisa menutup? Manusia mau menutup? Nggak bisa. Ya makanya hidup dalam kehendak Tuhan itu paling luar biasa. Nah begini Bapak Ibu, buat Tuhan yang penting kehendaknya terjadi. Buat kita yang sangat penting adalah mengerjakan kehendak Tuhan. Nah itu tuh, prinsipnya kan begitu. Jadi buat Tuhan yang sangat penting kehendaknya harus terjadi. Buat kita yang sangat penting adalah mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu. Jadi doa itu kalau sesuai kehendak Tuhan, Bapak Ibu, wes powerful. Ya, Bapak Ibu masih ingat misalnya saya kasih contoh lagi ya. Sebentar saya selesai ya, Pak Yongki saya 20 menit ya. Jadi saya tutup Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ingat Salomo nggak? Ya, Bapak Ibu ingat Salomo nggak? Waktu dia mempersembahkan persembahan di Gibeon, Bapak Ibu tahu nggak? Ya, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kebesaran, dia tidak minta materi. Yang dia minta apa? Hikmat untuk memimpin Israel. Nah, hikmat itu kan pikiran Tuhan. Begitu dia minta hikmat, Tuhan kaget. Kan biasanya ya Bapak Ibu, dari wajah Bapak Ibu ini yang kelihatan, ya termasuk Pak Yongki dan saya, ada 5 permintaan doa di sorga yang seluruh dunia itu pasti mintanya ini. 1 kaya, 2 diberkati, 3 anak cucu panjang umur, 4 sehat, 5 kompetitor pada mati. Nah itu kita mintanya kan 5 ini. Yang pertama dagangan laris, yang kedua sehat, yang ketiga anak cucu sukses, yang keempat panjang umur, yang kelima kompetitor pada mati. Ya, itu. Ini kan 5-nya permintaan ya. Wajah Bapak Ibu udah, kalau doa pasti nggak pernah keluar dari 5 ini. Makanya malaikat tahu kalau Bapak Ibu berdoa, mereka toel-toelan. Pasti 5 ini, pasti. Malaikat tuh bercanda loh kalau dengar kita berdoa. Tiba-tiba ada doa yang menggoncang surga. Tidak minta kaya, tidak minta panjang umur, tidak minta dagangan laris, tidak minta materi yang lain. Mintanya apa? Beri aku hikmat untuk mengerti kehendakmu. Surga kaget. Makanya doa bikin surga kaget, Bapak Ibu. Ya, ada yang berani berdoa enggak? Tuhan kirim aku ke Ethiopia untuk jadi misioneri. Nah, itu bikin surga kaget itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya enggak harus begitulah. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu, Tuhan langsung berkata ini, karena itu yang kau minta, maka aku akan beri kamu bonus. Kekayaan, kebesaran,
dan semuanya. Bahkan Tuhan berkata, tidak ada raja yang sehebat engkau. Ya, coba bayangkan. Ya, selain itu Tuhan berkata, selain itu tuh bonus. Tahu bonus Bapak Ibu? Bonus itu beli rumah, dapat payung, beli mobil, dapat gelas, beli komputer, dapat pensil, beli bakmi goreng, dapat acar. Nah itu bonus. Nah, orang Kristen kok kejarnya gelas, payung, pensil, sama acar. Nah itu bonus. Bonus itu tambahan saja. Jadi yuk doa sesuai kehendak Tuhan. Saya beritahu, kalau kita doa sesuai kehendak Tuhan, Tuhan lebih ngotot menjawabnya daripada kita ingin jawaban doa itu terjadi. Yang setuju katakan amin. Makanya doa yang sesuai kehendak Tuhan itu powerful. Ya, itu yang saya sharingkan buat Bapak Ibu. Doa memutuskan bersama Tuhan supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Yang lain bonus saja. Percayalah. Amin buat firman Tuhan. Amin, amin. Silakan berdoa, Pak Rubin, untuk kami semua. Saya berdoa ya. Ya. Tuhan, hamba berdoa untuk semua kami yang ada di doa pagi pada pagi hari ini, walau lewat Zoom, kami tahu tangan Tuhan selalu terulur. Kami mau doa kami bukan doa yang bertele-tele, di mana orang yang tidak mengenal Allah. Doa kami bukan doa agamawi, doa kami bukan doa yang hanya untuk fokus kepentingan kami, tapi doa kami adalah supaya kami memutuskan bersama Tuhan, supaya kehendak Tuhan terjadi. Karena yang lain hanya ditambahkan. Yang lain hanya ditambahkan materi, promosi, fasilitas, itu hanya tambahan saja. Pasti Tuhan berikan semuanya. Dan semua itu kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa, kalau ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang jatuh, Tuhan angkat kembali. Berkati setiap kami. Berkati Pastor Yongki dengan Ibu, berkati setiap kami untuk hidup mengerjakan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.